Langit Cijantung pagi itu mendung, seolah merestui misi gelap yang akan dijalankan. Di ruang rapat bawah tanah markas Kopassus, suasana terasa tegang. Led, perwira muda yang dikenal karena keberaniannya dalam operasi intelijen, berdiri tegak di hadapan Komandan Operasi, Kolonel Wisnu. Tatapan Kolonel tajam menembus wajah Sari, seakan ingin memastikan bahwa wanita di depannya benar-benar siap memasuki neraka tanpa ampun. "Saya tidak butuh keberanianmu kali ini, Letnan," suara Kolonel lirih namun penuh tekanan. "Saya butuh ketenangan. Kamu akan masuk ke lingkungan paling kotor, jijik, dan tidak berperi kemanusiaan, bukan medan perang, tapi jalanan busuk di jantung kota, tempat hukum dihina oleh mereka yang seharusnya menjaganya." Sari tak bergeming. Sudah banyak operasi yang ia lalui, dari pembebasan sandera di perbatasan hingga penggerebekan markas separatis bersenjata. Namun kali ini berbeda, ia harus menanggalkan semua yang melekat padanya sebagai tentara, harga diri, nama, dan bahkan wibawa. Ia harus berubah menjadi sosok yang tak akan dihormati oleh siapapun, seorang gelandangan wanita. "Targetmu bukan preman pasar, Sari," lanjut Kolonel Wisnu, menyodorkan sebuah berkas tebal berisi foto dan data. "Mereka berseragam, polisi, tapi bukan polisi sejati. Mereka peras sopir, pedagang, wanita malam, bahkan gelandangan. Mereka anggap manusia miskin tak punya suara. Maka kamu akan jadi salah satu dari mereka. Kamu akan jadi suara itu." Saat membuka berkas tersebut, Sari terdiam. Foto-foto itu menyayat hati, wanita tua ditampar di trotoar, pemuda dipukuli di belakang pasar, anak kecil diseret karena mencuri roti basi. Dan di setiap adegan itu, berseragam lengkap, berdiri orang-orang yang seharusnya melindungi, bukan menindas. Wajah-wajah mereka tertangkap kamera rahasia, senyuman bengis yang memuakkan. "Pakai instingmu, jangan terlalu cepat bereaksi. Rekam, catat, kumpulkan bukti. Tapi jika kamu dalam bahaya, kamu tahu cara bertindak." Kolonel meletakkan pistol kecil di atas meja, senjata dengan peluru kedap suara. "Tapi ingat, satu kesalahan, dan kita semua dalam masalah diplomatik." Sari mengangguk pelan. Ia tahu, begitu menyamar nanti, ia tidak akan bisa mengandalkan pangkat atau seragam. Ia harus menjadi wanita tak berdaya yang tidak punya siapa-siapa. Tapi justru dari sanalah kekuatannya akan muncul. Ia berjalan keluar ruangan, meninggalkan deretan lambang kehormatan militer yang tertempel di dinding. Di langkahnya yang tenang, terpatri tekad bulat, ia akan membongkar kejahatan itu dari akarnya, sekalipun harus bertarung seorang diri di jalanan yang penuh lumpur dan penghinaan. Dan tepat saat pintu markas tertutup di belakangnya, hujan mulai turun deras. Seolah langit ikut menyembunyikan sosok Letnan Sari yang mulai menghilang dari catatan militer, menuju dunia gelap di mana kebenaran harus diperjuangkan dengan cara yang kotor. Malam itu, di sebuah kamar sempit di bilangan Jakarta Timur, Letnan Sari menatap cermin retak di depannya. Rambut hitam legam yang biasanya disanggul rapi kini dibiarkan kusut dan kotor. Di bawah sinar lampu temaram, ia mengoleskan jelaga ke wajahnya, menciptakan ilusi kulit kusam dan tak terawat. Kemeja putih lusuh dengan sobekan kecil di pundak menjadi pelengkap penampilannya. Dalam sekejap, perwira Kopassus yang disegani telah lenyap, berganti menjadi wanita kumuh yang tampak tak memiliki harapan hidup. Tim penyamaran dari intelijen militer hanya memberikan satu petunjuk lokasi, kolong jembatan dekat Terminal Grogol, tempat para tunawisma biasa menghabiskan malam. Di sana, Sari harus membaur. Tidak boleh ada gerak mencurigakan, tidak boleh ada sentuhan militer dalam caranya berbicara, berjalan, apalagi menatap. Semua harus alami, semua harus meyakinkan. Ia tahu, satu kesalahan saja, misi ini bisa runtuh, atau nyawanya yang hilang. Sebelum berangkat, ia duduk bersila, memandangi foto kecil ibunya yang ia sembunyikan di balik dompet lusuh. "Bu, doakan aku. Aku akan hidup seperti orang yang selama ini kita lihat di pinggir jalan, yang kita pikir cuma butuh receh. Tapi di balik tubuh mereka yang kotor, ada suara yang tak pernah didengar." Ucapannya nyaris tak terdengar, namun hatinya penuh api. Hujan deras menyambut langkah pertamanya keluar dari kamar sewaan itu. Ia berjalan tanpa payung, membiarkan setiap tetes membasahi tubuhnya, mencuci sisa-sisa identitas lamanya. Sepanjang jalan, ia tidak lagi menjadi Letnan Sari. Ia hanya seorang wanita terlantar yang membawa kantong kresek hitam berisi baju compang camping dan selembar kardus bekas untuk tidur nanti malam. Saat tiba di kolong jembatan,
bau amis urin dan sampah menyambutnya. Sejumlah gelandangan lain menatapnya dengan mata curiga, lalu mengalihkan pandangan seolah sudah terlalu lelah untuk peduli. Ia memilih sudut yang agak gelap, membentangkan kardus dan duduk diam, mengamati. Tak butuh waktu lama sebelum matanya menangkap adegan pertama, seorang oknum polisi menghampiri pemuda pengamen dan menamparnya karena tak mau menyerahkan hasil ngamen malam itu. Sari menahan napas. Ini bukan simulasi, ini nyata. Tangannya gatal ingin bergerak, ingin melumpuhkan polisi itu dengan satu gerakan cepat seperti di pelatihan. Tapi ia tahu, belum saatnya. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu membuka matanya perlahan sambil meraba saku tempat alat perekam kecil tersembunyi. Beberapa jam kemudian, ketika malam makin larut dan suara kendaraan memudar, Sari mulai berbicara lirih kepada seorang ibu gelandangan tua di dekatnya. Dengan suara gemetar, ia bertanya bagaimana cara bertahan hidup di tempat seperti ini. Sang ibu menjawab dengan tawa kering dan kata-kata menyayat hati, "Yang penting kamu jangan cantik-cantik di sini, nak. Cantik itu celaka di tempat ini, apalagi kalau kamu diam dan gak mau ngasih." Sari tersentak. Ia mulai menyadari, di balik misi militer ini, ia sedang masuk ke dunia gelap yang tak hanya penuh dengan kekerasan, tapi juga ketidakadilan yang sudah dianggap biasa. Dan ia, seorang prajurit terlatih, kini hanya bisa berperan sebagai korban, untuk sementara waktu. Matahari baru saja muncul ketika jeritan terdengar dari arah gerobak nasi uduk di sudut terminal. Seorang pria bertubuh kurus terhuyung mundur, darah menetes dari pelipisnya. Dua polisi berpakaian preman menghampirinya sambil mengacungkan pentungan. "Udah dibilang, bayar lapak. Mau dagang gratisan terus." Hardik salah satu dari mereka sambil menendang panci dagangan. Nasi berhamburan di aspal yang belum kering dari sisa hujan semalam. Sari masih duduk di sudut kolong jembatan, menyaksikan semuanya dalam diam. Alat perekam kecil di balik jaketnya aktif sejak subuh. Tangannya mengepal di bawah selimut kumal. Di akademi militer, ia diajari melawan musuh bersenjata, tapi di sini, ia harus menahan diri saat melihat rakyat diinjak-injak oleh pelindungnya sendiri. Ironi itu menusuk batinnya lebih dalam daripada luka peluru. Setiap hari berjalan seperti neraka yang berulang. Pedagang kaki lima diintimidasi, pengamen dipalak, bahkan wanita-wanita tunawisma seperti dirinya tak luput dari ejekan dan godaan cabul. Oknum-oknum itu datang silih berganti, mengenakan seragam, lalu menanggalkannya seolah mainan. Mereka tersenyum lebar saat menerima uang sogokan, dan tertawa puas melihat warga kecil menggigil ketakutan. Pada suatu malam, Sari melihat seorang bocah perempuan menangis di peluk ibunya yang ditampar oleh polisi hanya karena menolak memberikan uang Rp1.000. Sari maju setapak, namun ibu tua gelandangan di sebelahnya langsung menarik lengan Sari dan berbisik lirih, "Jangan, nak. Kamu bisa mati sia-sia kalau sekarang kamu buka suara. Banyak yang udah hilang sejak bertahun-tahun lalu." Perlahan, rasa marah di dada Sari berubah menjadi bara. Ia tahu, yang ia hadapi bukan sekadar oknum, ini adalah sistem. Sistem yang sudah membusuk dan dibiarkan tumbuh subur oleh ketakutan dan keputusasaan. Malam itu, Sari menulis laporan tangan di sobekan kertas koran, lalu menitipkannya melalui kurir gelap ke pos intel militer. Setiap kejadian, setiap nama, setiap lokasi pungli, semua didokumentasikan diam-diam. Namun malam itu juga, bahaya pertama mendekat. Saat ia tengah tertidur di balik selimut robeknya, dua polisi menghampiri dengan lampu senter menyorot wajahnya. Gelandangan baru ya. Muka lu kayak bukan orang jalanan biasa," ujar salah satu sambil menatapnya penuh nafsu. Sari menunduk, pura-pura ketakutan, tapi tangannya diam-diam meraba pisau lipat kecil di dalam bungkusan pakaiannya. "Manis juga kalau dicuci nih, kita tanya-tanya dulu deh. Bawa aja ke pos," kata polisi satunya sambil menarik lengan Sari dengan paksa. Orang-orang sekitar hanya menunduk, pura-pura tak melihat. Dunia gelap ini sudah terlalu biasa melihat kekerasan, terlalu takut untuk membela. Sari digiring ke pos jaga di dekat halte. Ia tahu, inilah awal dari badai. Dalam langkahnya yang terlatih, ia tidak lagi berpikir sebagai prajurit. Ia hanya seorang wanita yang harus melawan, bukan dengan kekuatan, belum sekarang. Tapi ia tahu satu hal, saat waktunya tiba, tak akan ada yang bisa menyelamatkan para bajingan berseragam itu dari amarah seorang perwira Kopassus. Udara di dalam pos jaga itu pengap, dipenuhi aroma rokok murahan dan sisa kopi basi. Dindingnya penuh coretan obscen,
dan di pojok ruangan, tergeletak botol minuman keras yang belum habis. Sari didorong masuk begitu saja, hampir tersungkur menabrak kursi kayu tua. Dua polisi yang membawanya, Bribka Andra dan Bribtu Weli, tertawa puas seperti anak-anak yang baru mendapat mainan baru. Cantik juga gelandangan satu ini. Jangan-jangan kamu intel ya, ucap Bribka Andra sambil menatap tajam, meskipun nada suaranya lebih bercanda dari serius. Namun Sari hanya gemetar pura-pura, memainkan perannya dengan sempurna. Ia merapat ke sudut ruangan, menyembunyikan wajah di balik rambut kusutnya. Dalam hati, ia menghitung berapa detik yang ia perlukan untuk melumpuhkan keduanya jika situasi memaksa. Bribtu Weli mendekat, meletakkan tangan di dinding tepat di samping kepala Sari. Jawab, lu dari mana? Jangan pura-pura bego, gelandangan kok mulus, gak cocok sama tempat lu. Ia menyeringai, mencium bau berbeda dari Sari. Tapi Sari tahu, semakin dia menjawab, semakin mereka curiga. Maka ia hanya menjawab lirih, suara serak penuh ketakutan, saya dari Jawa, Pak, suami saya ninggalin saya. Kebohongan itu seperti candu bagi mereka. Kedua polisi itu tertawa geli, lalu saling bertukar pandang. Sudah biasa dengar cerita gitu. Mau kita bantuin tidur di sini semalam? Tanya Bribka Andra, tangannya mulai bergerak ke arah dagu Sari. Saat itu, jantung Sari berdetak cepat. Jika dia gagal mengendalikan diri, maka misi bisa berakhir di malam itu juga, dengan dua mayat berseragam di lantai dan dirinya menjadi buronan negara. Tiba-tiba, suara radio HT berbunyi nyaring, menyelamatkannya sekejap. Ada patroli inspektur mau cek pos jaga. Hati-hati, kedua polisi sontak panik, dan mundur dari Sari secepat mungkin. Mereka cepat-cepat merapikan seragam, menyembunyikan botol minuman dan menyuruh Sari duduk diam di bawah meja. Kalau kamu bersuara, lu mampus. Ngerti. Beberapa menit kemudian, datang seorang perwira polisi senior memeriksa ruangan dengan mata waspada. Tapi semuanya tampak normal, tidak ada yang mencurigakan. Sari tetap diam, tubuhnya bersembunyi rapat dalam gelap, ia tahu, satu suara saja bisa membatalkan segalanya. Ia menggigit bibir, menahan kemarahan dan rasa jijik yang hampir memuncak di ubun-ubun. Setelah perwira itu pergi, Bribka Andra dan Bribtu Weli mendesah lega. Besok pagi lu keluar dari sini. Gak usah balik-balik. Gak suka gue kalau ada gelandangan ngaku-ngaku dari Jawa tapi mukanya kayak artis FTV, ucap Weli sambil menendang kantong baju Sari ke arahnya. Sari pun dipaksa keluar, dilempar begitu saja ke trotoar basah dengan wajah lebam karena satu tamparan terakhir. Malam itu, di bawah remang lampu jalan yang temaram, Sari terbaring dengan nafas tercekat. Tangannya masih menggenggam kecil alat perekam yang menyalakan semuanya. Wajahnya lebam, tapi penuh amarah. Ini bukan hanya misi lagi. Ini adalah penebusan. Dan mulai besok, ia akan balik satu persatu, mencabut akar busuk itu dari tanah yang mereka kotori. Pagi itu, langit Jakarta masih kelabu. Sari berjalan terlatih menuju kolong jembatan tempat awal ia berpijak dalam penyamaran ini. Wajahnya lebam, bibirnya pecah, namun ada nyala api dingin di matanya. Luka di wajah hanyalah topeng baru, semakin dalam luka, semakin kuat tekadnya. Ia tahu, hari ini adalah permulaan balasan. Bukan dengan amarah membabi buta, melainkan strategi yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun sebagai prajurit elit. Ia menghubungi pos pengintai Kopassus dengan kode rahasia, lewat telepon umum rusak yang hanya bisa diakses dengan cara tertentu. Suara dari seberang hanya menjawab, data sudah masuk. Operasi tahap 2 disetujui. Bebas beraksi, jangan tinggalkan jejak. Hanya itu, tapi cukup untuk membuka pintu bagi rencana besarnya, menjatuhkan para oknum dari dalam, satu persatu. Sari kembali ke lingkungan gelandangan, namun kini membawa peran baru. Ia mulai menjalin relasi dengan para pedagang kecil dan pengamen yang selama ini bungkam karena takut. Ia mendengarkan mereka, mencatat nama-nama polisi yang sering memalak, waktu-waktu mereka beraksi, bahkan berapa banyak uang yang diambil tiap minggu. Ia tidak hanya jadi mata, tapi juga suara yang dipercaya. Beberapa malam kemudian, ia sengaja mendekati seorang pedagang rokok bernama Pak Umar yang pernah dipukul hingga tulang rusuknya retak. Dengan nada penuh empati, Sari berkata, "Kalau Bapak mau bantu saya bisa pastikan mereka gak akan bisa sakiti siapapun lagi." Mata Pak Umar memerah. Ia ragu, tapi akhirnya mengangguk. Keberanian itu menular,
dan satu persatu, saksi mulai muncul dari bayang-bayang. Dengan informasi yang terkumpul, Sari menyusun pola jadwal patroli dan pungli yang dilakukan Bribka Andra dan Bribtu Weli. Ia mengetahui tempat mereka menyimpan hasil setoran, sebuah laci besi di ruang kosong belakang pos jaga, yang hanya bisa dibuka dengan kunci manual. Suatu malam, Sari menyelinap masuk saat pos sedang kosong. Ia tak mencuri, tak merusak. Ia hanya menaruh alat pelacak dan kamera kecil di dalam laci. Kini, setiap gerak mereka terekam dalam diam. 2 hari berselang, Sari mendapat kabar dari salah satu saksi bahwa akan ada transaksi besar antara para oknum polisi dan seseorang dari ormas bayangan yang biasa menjadi penagih utang lapak. Malam itu, ia duduk di balik warung kelontong tua, mengenakan hoodie lusuh dan celana sobek, sambil mengawasi dengan mata elang. Kamera tersembunyi sudah merekam semuanya dari jauh, wajah, suara, dan bukti uang tunai berpindah tangan. Namun yang tak ia duga, Bribka Andra rupanya mulai curiga. Kayaknya ada yang ngawasin kita terus belakangan ini. Lu inget cewek gelandangan itu? Mukanya waktu itu, aneh. Gak kayak orang biasa, ucapnya pada Weli di pos jaga. Rasa was-was mulai menjalar. Sari tahu waktunya tidak lama lagi sebelum penyamarannya terbongkar. Ia harus bertindak cepat sebelum dirinya jadi target. Di bawah remang malam, Sari membuka kembali catatan kecil yang penuh dengan nama-nama, tanggal, dan jumlah pungli. Jari-jarinya menelusuri setiap huruf dengan hikmat. Besok, kalian semua akan melihat apa yang bisa dilakukan oleh gelandangan yang kalian anggap sampah, gumamnya lirih. Hari pembalasan sudah dekat. Ia bukan lagi bayangan. Ia akan menjadi badai. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Kilat menyambar di langit, seolah langit pun murka atas kejahatan yang selama ini merajalela. Di bawah naungan jas hujan sobek, Sari menyusup kembali ke sekitar pos jaga. Langkahnya ringan tapi matanya tajam. Ia tahu malam ini adalah saatnya menjatuhkan tumbal pertama, Bribka Andra, si mulut jahat yang suka menamparkan dan menindas yang lemah. Ia sudah mengatur semuanya, video rekaman transaksi pungli, wajah Bribka Andra yang menerima uang, hingga suara ancamannya kepada pedagang. Semua itu sudah ia kirim ke satu titik, meja seorang wartawan senior yang dikenal vokal soal isu aparat korup, bernama Arya Prakoso. Lewat email tanpa nama, ia menulis, *, kalau Anda berani, sebarkan ini. Kebenaran butuh keberanian, * bersamaan, ia kirim satu flash disk ke kantor divisi Propam Mabes Polri. Kali ini, permainan dimulai. Paginya, berita meledak. Oknum polisi diduga lakukan pungli dan pemerasan di kawasan pasar, video bocor. Judul itu terpampang di layar besar stasiun TV nasional. Video viral di media sosial, dan tak butuh waktu lama hingga divisi Propam turun ke lapangan. Bribka Andra dipanggil. Wajahnya pucat saat kamera dan wartawan mengepung pos jaga. Fitnah ini, semua settingan, ini kerjaan gelandangan itu. Saya tahu siapa dia, teriaknya histeris. Tapi tak ada yang peduli. Saat kebenaran datang bersama bukti, semua pembelaan terdengar seperti lolongan anjing ketakutan. Weli, rekan setianya, hanya menunduk dan menjauh, seolah takut tertular nasib buruk. Andra ditangkap di depan umum, tangannya diborgol sambil terus memaki tanpa arah. Sari menyaksikan semua itu dari kejauhan, di balik tenda robek tempat pengemis biasa berkumpul. Tak ada senyum puas di wajahnya, hanya sorot dingin. Ini baru permulaan. Sore harinya, Sari kembali ke tempat persembunyiannya. Ia duduk di atas kardus, membuka sepotong roti basi yang diberikan seorang pemulung. Tapi sebelum menggigit, ia berbisik, "Satu sudah tumbang. Tinggal kamu, Weli." Ia tahu, setelah ini penyamaran bisa makin berisiko. Andra bisa saja membuka identitasnya, tapi ia juga tahu prosedur hukum akan mengikat mulutnya untuk sementara. Ia harus gerak cepat sebelum segalanya terbongkar. Di sisi lain, Bribtu Weli mulai resah. Ia tahu dia selanjutnya, dan ia mulai mengumpulkan informasi, mencoba mencari tahu siapa perempuan aneh yang pernah mereka tahan itu. Ia menyewa 2 preman untuk menyelidiki para gelandangan di sekitar kolong jembatan. Cari tahu semuanya. Kalau bisa, culik dia. Bawa ke gue. Gue pengen tahu siapa sebenarnya cewek itu, perintahnya dengan mata menyala. Sari menerima kabar rencana itu dari salah satu bocah jalanan yang telah ia bantu. Anak itu datang sambil terengah, membawa pesan samar. "Bayu, orang-orang Weli nyari Bayu.
Katanya mau bawa ke tempat gelap. Sari hanya mengangguk. Ia menatap ke langit yang mulai gelap, hujan kembali turun. Tapi kali ini, ia bukan yang diburu, dia adalah pemburu. Dan perburuan akan dimulai malam ini juga. Malam itu, kolong jembatan yang biasa sepi berubah sunyi mencekam. Hanya suara air hujan menetes dan deru kendaraan dari atas yang terdengar samar. Sari duduk diam di depan api kecil yang dibuat dari kardus terbakar. Di tangannya, ia memegang selembar foto Bribtu Wely, wajah sombong penuh keserakahan. Di balik api, dua gelandangan setia menunggu aba-aba. Malam ini bukan lagi soal penyamaran, ini eksekusi senyap. Sari menyebar informasi palsu melalui bocah jalanan, si gelandangan. Cantik itu bakal datang ke lapak jam 10 malam. Sendirian, ia tahu Wely akan terpancing. Polisi kotor seperti dia selalu merasa paling aman, paling kuat, paling tak tersentuh. Tapi malam ini, dia akan tahu seperti apa rasanya jadi mangsa. Sari sudah menyiapkan kamera tersembunyi, mikrofon, dan bahkan satu unit perekam suara milik Intel yang ditanam dalam ember cat kosong. Tak lama setelah pukul 10, dua pria berbadan kekar muncul dari arah utara, menyisir lorong gelap dengan langkah agresif. Mereka tidak sadar, jejak mereka direkam dari atas oleh drone kecil milik tim pengintai Kopassus. Wely menyusul di belakang, dengan jaket hitam dan senjata api terselip di pinggang. "Mana tuh cewek?" hardiknya ke salah satu gelandangan yang pura-pura linglung. Tapi sebelum jawaban keluar, suara tawa lirih terdengar dari belakang. Sari berdiri tegak, hanya berjarak 5 meter dari Wely. Wajahnya masih kusam, rambutnya berantakan, tapi sorot matanya tajam menusuk. "Kau datang juga, Wely. Sudah siap jadi berita besok pagi," ucapnya tenang. Wely sontak marah, mengangkat tangan hendak menamparkan, tapi tiba-tiba dua lelaki yang bersamanya jatuh, ditembak peluru bius dari kejauhan. Wely terpaku, tak sempat bereaksi ketika dua sosok bertopeng hitam menyergap dari sisi kanan. Perlawanan Wely tak berarti. Dalam hitungan detik, ia dijatuhkan ke tanah, wajahnya dihantam keras ke lumpur. Tangan diborgol, mulutnya disumpal. Tak ada teriakan, hanya suara hujan yang kini berubah jadi gemuruh kemenangan. Sari berjalan mendekat, menatap wajah Wely yang kini ketakutan. "Kau pikir kami diam? Kami mengamati. Dan sekarang, kau akan tahu rasanya dihukum bukan oleh hukummu, tapi oleh kebenaran." Dalam perjalanan menuju mobil hitam tak bertanda yang akan membawa Wely ke pos rahasia, Sari memutar rekaman suara transaksi pungli antara Wely dan ormas bayangan. Terdengar jelas suara tawanya, suara ancamannya. Wajahnya makin pucat. Ia sadar, tidak ada celah untuk lari. "Siapa kamu sebenarnya?" geramnya, sebelum ditutup kain hitam. Sari hanya menjawab, "Aku yang kau rendahkan. Aku yang kalian kira lemah." Setelah Wely diamankan, Sari naik ke atas jembatan, berdiri memandangi lampu kota yang bersinar dalam kabut. Ia tahu misinya belum selesai. Masih ada jaringan yang lebih besar di balik semua ini. Tapi dua oknum utama sudah tumbang. Ia menekan tombol di alat komunikasinya dan berkata, "Target 2 selesai. Mohon instruksi selanjutnya." Di seberang, suara dingin menjawab, "Bagus. Siapkan dirimu. Musuh selanjutnya bukan hanya polisi, tapi juga monster berseragam." Pagi menyapa Jakarta dengan langit kelabu. Di salah satu markas rahasia Kopassus, Sari duduk di depan layar yang menampilkan diagram besar, jaringan korupsi antara oknum polisi, preman pasar, dan ormas. Wajah Letkol Ardi, atasannya, terpampang tegas di layar komunikasi. Wely buka suara. Dia sebut satu nama yang mengatur semua dari balik bayangan, AKBP Rengga. Komandan Satreskrim yang terkenal bersih, tapi ternyata dalangnya. Sari mengepalkan tinjunya, wajahnya mengeras. Ini bukan lagi tentang pasar dan pungli. Ini tentang kehancuran dari dalam. AKBP Rengga dikenal publik sebagai polisi teladan. Wajahnya sering muncul di media, memberi pernyataan keras soal hukum dan keadilan. Tapi Sari tahu, mereka yang paling sering bicara soal kejujuran, justru yang paling pandai menyembunyikan kebusukan. Rengga adalah sosok cerdas, berhati dingin, dan sangat berhati-hati. Menyentuhnya tanpa bukti kuat bisa membuat misi ini berantakan, atau lebih buruk, nyawanya melayang. Sore itu, Sari kembali menyamar, kali ini lebih ekstrim. Ia menyulap dirinya menjadi wanita pengamen buta, lengkap dengan tongkat dan lagu-lagu patah hati. Ia menyusuri jalur yang sering dilalui kendaraan patroli Rengga.
Tujuannya satu, menyusup ke tempat persembunyian uang haram. Lewat informasi dari Intel, diketahui bahwa Rengga menyimpan uang hasil suap dan pungli di sebuah tempat laundry kecil di Kemayoran, milik kerabatnya. Sari duduk di depan laundry itu selama 2 hari, berpura-pura buta, menyanyi, menanti pergerakan. Hingga malam ketiga, ia melihat seseorang dengan jaket dinas polisi keluar membawa 2 tas besar. Ia mengikuti dari kejauhan. Orang itu membawa tas ke sebuah rumah di belakang gang sempit, lalu masuk tanpa menoleh. Sari menandai lokasi itu dan diam-diam menempelkan alat pelacak kecil di pintu rumah tersebut. Saat dia kembali ke posko, wajah Letkol Ardi sudah menanti. Bagus, lokasi itu tempat pencucian uang. Tapi kita tak bisa gerebek tanpa surat. Kau harus buat Rengga lengah. Kita butuh pengakuannya secara langsung. Kau siap? Tanya Letkol Ardi dengan suara berat. Sari hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan lagi soal tugas. Ini soal darah para pedagang kecil yang diinjak, para pemuda miskin yang dipukuli karena tak mampu membayar pungli. Ini soal harga diri bangsa. Malam berikutnya, Sari melakukan langkah nekat. Ia menyamar sebagai wanita penghibur dan menyusup ke tempat karaoke elit yang sering dikunjungi Rengga. Ia tahu risikonya. Jika Rengga mengenali wajahnya dari rekaman Welly atau Andra, semuanya bisa hancur. Tapi ia percaya pada instingnya, bahwa musuh besar selalu meremehkan yang tampak kecil dan hina. Dan malam itu, Rengga memang muncul. Duduk di sofa VIP, dikelilingi tawa dan minuman mahal, ia tak menyadari bahaya sedang menatap langsung ke matanya. Sari duduk mendekat, membawa segelas anggur, menyapa dengan nama samaran. Rengga tertawa dan mengajaknya duduk. Dalam obrolan, Sari memancingnya dengan kode, dengar-dengar banyak aparat kehilangan anak buah akhir-akhir ini. Hati-hati, Komandan, Jakarta lagi ganas. Rengga tersenyum sinis, lalu membisik, anak-anak itu terlalu ceroboh. Di dunia ini, yang cerdas yang menang, yang lemah, dibuang. Kalimat itu terekam sempurna dalam alat mikro tersembunyi di kalung Sari. Saat keluar dari tempat karaoke, Sari hampir roboh. Nafasnya berat, bukan karena takut, tapi karena jijik. Ia telah duduk satu meja dengan pengkhianat negara. Tapi ia tahu, sebentar lagi, satu rantai busuk akan dipotong. Ia menatap langit malam yang mendung. Tunggu aku, Rengga, kau akan tumbang. Bukan karena peluru, tapi karena kebenaran yang kau remehkan. Pagi itu, langit Jakarta kembali mendung seakan tahu badai sedang mendekat. Di salah satu ruang gelap gedung Polres Pusat, AKBP Rengga duduk sambil menatap layar laptopnya. Rekaman CCTV dari luar tempat karaoke malam kemarin diputar ulang. Sorot matanya menyipit saat memperhatikan sosok wanita dengan kalung bulat kecil. Wajah itu, ada sesuatu yang tidak asing. Ia membekukan video, memperbesar gambar, dan berdiri. Nafasnya mulai tak beraturan. Dia bukan wanita malam biasa, gumamnya tajam. Rengga tahu dirinya sedang diawasi. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menyapu bersih semua jaringan, menghapus rekaman, mengganti SIM card HP-nya, hingga mengosongkan brankas di rumah saudara. Namun ia tak tahu, langkahnya justru memperkuat bukti yang telah dikumpulkan Sari. Perintah buru-buru dan panik itu terekam oleh tim satelit Kopassus, menciptakan jejak digital tak terbantahkan. Waktu Rengga sudah makin sempit. Sari mendapat laporan bahwa target mulai gelisah dan akan segera kabur ke luar negeri dengan identitas palsu. Tak bisa menunggu surat perintah turun, Letkol Ardi membuat keputusan ekstrim, kita tangkap malam ini. Diam-diam, tak ada sirene, tak ada media. Hanya kebenaran dan keheningan. Sari hanya mengangguk. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, tapi karena satu langkah lagi ia akan mencabut akar busuk dari tubuh hukum negeri. Ini, tim Kopassus menyebar diam-diam malam itu, menyamar sebagai petugas PLN, tukang parkir, dan pemulung. Mereka mengepung villa kecil Rengga di puncak, tempat pelarian terakhirnya. Sari sendiri menyusup ke dalam lewat pipa saluran air belakang. Dingin, basah, dan berbahaya, tapi tak sebanding dengan rasa dendam pada mereka yang memperkosa keadilan. Di dalam, suara TV keras diputar, Rengga duduk tenang sambil memegang pistol. Tiba-tiba, lampu padam. TV mati. Rengga panik berdiri dan menembakkan satu peluru ke arah pintu. Siapapun kau, keluar atau kubakar tempat ini. Teriaknya liar. Tapi dari balik lorong, muncul suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kau tak perlu membakar apapun, Rengga.
Nerakamu sudah datang. Sari melangkah keluar dari kegelapan, pistolnya teracung, matanya dingin. Rengga terkejut, mencoba menembak, tapi peluru terakhirnya hanya mengenai rak kayu. Dengan sekali tendang, Sari menjatuhkan pistol Rengga. Mereka berkelahi hebat di ruang tamu, pukulan, tendangan, hingga pecahan kaca berserakan. Rengga bertarung seperti binatang yang terpojok, sementara Sari melawan dengan amarah penuh dendam yang selama ini ditahan. Dalam satu momentum, Sari mengunci leher Rengga dengan teknik militer, menjatuhkannya ke lantai. Tangannya bergetar saat memborgol si pengkhianat negara. Saat Rengga diseret keluar villa oleh tim Kopassus, langit mulai hujan deras. Blitz dari kamera tim dokumentasi Kopassus menyala, merekam wajah hancur Rengga, bukan untuk media, tapi untuk arsip kehormatan negara. Letkol Ardi datang menghampiri Sari, mengangguk bangga. Kau bukan cuma pahlawan, Sari. Kau alarm bagi para monster yang menyamar sebagai pelindung rakyat. Sari menatap langit, air hujan bercampur darah dan air mata. Tapi ia tahu, belum semua selesai. Di kejauhan, sebuah mobil mewah berhenti, dan seseorang dengan baret merah turun. Sari terdiam. Sosok itu adalah Kolonel Faiz, komandan tertinggi operasi rahasia Kopassus. Ia hanya berkata satu kalimat, kau harus bersiap. Kita baru saja menyentuh permukaan. Di atas Rengga, ada dewa-dewa busuk yang lebih kejam. Pagi itu, matahari terbit dengan sinar yang redup, seolah tahu bahwa badai akan datang. Sari berdiri di depan jendela markas Kopassus, memandangi kota Jakarta yang hiruk-pikuk. Namun, di balik kehidupan yang tampak biasa, sebuah misi rahasia yang telah berlangsung selama berbulan-bulan kini mencapai titik puncaknya. Rengga telah ditangkap, tapi itu hanya bagian dari puzzle besar yang harus dipecahkan. Letkol Ardi masuk dengan langkah cepat, wajahnya serius. Sari, ini laporan dari tim intel kami. Rengga hanyalah pion, sebuah batu loncatan. Di atasnya ada Jenderal Arif, seorang pejabat tinggi yang telah lama bersembunyi di balik topeng kejujuran. Dia adalah penghubung antara mafia narkoba internasional dan beberapa oknum petinggi polisi yang kini bekerja sama dengan sindikat bisnis gelap di luar negeri. Kalimat itu menghantam hati Sari. Semuanya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sari merasakan gelombang kemarahan yang meluap. Kepercayaan yang telah ia bangun selama ini runtuh. Ini bukan hanya soal pungli atau korupsi skala kecil, ini adalah masalah sistemik yang menggerogoti bangsa dari dalam. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, Jenderal Arif harus ditangkap. Keberadaan jaringan ini harus dibongkar. Tidak peduli seberapa kuat atau berpengaruh mereka, kebenaran harus mengungkapkan dirinya. Pagi itu juga, Sari memimpin tim Kopassus untuk melakukan penyusupan besar-besaran. Mereka memulai dengan menyusup ke sebuah rumah mewah di pinggiran kota, tempat Jenderal Arif sering mengadakan pertemuan dengan para mafia. Menggunakan identitas palsu, mereka berhasil masuk tanpa dicurigai. Rencana ini berbahaya, tetapi Sari tahu tak ada jalan mundur. Wajah Jenderal Arif muncul di ruang tamu, tertawa riang bersama seorang pria asing yang mengenakan jas mahal. Namun, Sari sudah siap. Ia melangkah cepat, mengarahkan senapan ke arah Arif, yang terkejut dan membeku. Kau pikir kita tidak tahu apa yang kau sembunyikan? Sudah cukup, Jenderal. Ini saatnya untuk membayar semua kebusukan yang telah kau lakukan, ucap Sari dengan tegas. Jenderal Arif mencoba bergerak, namun dengan satu gerakan, Sari sudah mengunci pergerakan tubuhnya dengan teknik yang mematikan. Suasana hening sejenak, sebelum Letkol Ardi dan tim Kopassus lainnya merangsek masuk, menahan dua pria asing yang tengah bersama Arif. Mereka bukan hanya mafia biasa, salah satunya adalah kepala sindikat narkoba internasional yang telah lama diburu oleh Badan Intelijen. Kau terjebak, Arif. Tidak ada jalan keluar, ujar Letkol Ardi dengan suara yang penuh kemenangan. Ketegangan meningkat saat Arif, meskipun terlihat tenang, mencoba membuka percakapan. Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Ini lebih besar dari kalian. Kalian tidak bisa menghentikan semua ini. Namun, sebelum dia melanjutkan, Sari mengangkat tangannya, memberikan isyarat kepada tim untuk menyegel seluruh bukti yang ada. Kalian memang bisa mengelabui banyak orang, Arif. Tapi tidak hari ini, jawab Sari dingin, sambil mengamati bagaimana bukti-bukti kejahatan mulai disegel dalam kantong plastik. Ketika Jenderal Arif dan para kaki tangannya dibawa keluar, Sari berdiri tegak di tengah ruang yang hening. Hujan deras mulai turun,
menyirami bumi seperti menyucikan segala kebusukan yang telah terungkap. Di luar, suara sirene terdengar semakin jelas, pertanda bahwa semua ini akan menjadi sorotan besar. Sari tahu, meskipun kemenangan ini adalah langkah besar, perjalanan untuk membersihkan tanah air dari kejahatan sistemik masih panjang. Dengan Jenderal Arif dan para pengikutnya kini ditangkap, apakah Sari dan timnya akan mampu mengungkap lebih banyak lapisan kejahatan? Akankah kota ini benar-benar bisa bebas dari tangan-tangan kotor mereka? Semua itu masih akan terjawab dalam kisah yang lebih besar, yang akan terus hidup dalam bayang-bayang perjuangan tanpa akhir.